Wabarakatuh. Baik anak-anakku, sekarang kita bertemu kembali dengan pelajaran SKI. Oke, anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama supaya lebih berkah. Berdoa, kita mulai. Selesai. Oke, anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, oke. Kita perhatikan dulu ya beberapa pertanyaan sebelum dilanjut ke materi SKI berikutnya. Silahkan, di sini ada gambar ya, kita simak dan kita lihat. Nah, gambar apakah ini? Dan di manakah tempat pelaksanaan ibadah haji? Terus, kapan waktu pelaksanaan ibadah haji? Ibadah haji termasuk dalam rukun Islam yang keberapa? Ibadah haji terakhir dilaksanakan Rasulullah SAW disebut. Jadi awal untuk pembelajaran ini kalian disajikan dulu pertanyaan ini ya, supaya bisa. Oke, sekarang pertemuan kita akan membahas tentang haji wada ya. Haji wada itu haji perpisahan. Nah, masih ingat nggak ya tentang materi minggu yang lalu? Coba kalian ingat-ingat minggu yang lalu itu materi tentang apa? Oke, minggu yang lalu kita mempelajari tentang tanda-tanda wafatnya Rasulullah. Oke, siapa yang ingat? Apa tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW yang dipelajari minggu lalu? Oke, turunnya surat An-Nasr ya. An-Nasr menggambarkan tentang kemenangan dakwah Rasulullah SAW atau melalui pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW diminta bertasbih, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang ada pada surat An-Nasr ayat ketiganya ya. Nah, oke, hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa haji wada ya, atau disebut juga haji perpisahan. Nah, lingkup materinya anak-anak. Nah, yang pertama peristiwa haji wada atau haji perpisahan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menguraikan peristiwa haji wada menjelang wafatnya Rasulullah SAW untuk membangun pribadi yang sabar dan tangguh. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan makna yang tersirat pada peristiwa haji wada terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik membiasakan sikap sabar dan tangguh dalam menghadapi ujian dan takdir hidup. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya. Terus manfaat mempelajari peristiwa haji wada ya. Yang pertama, mengetahui peristiwa haji wada. Yang kedua, memaknai isi khutbah Rasulullah SAW pada haji wada. Yang ketiga, melaksanakan amanat sebelum Rasulullah SAW wafat. Oke, untuk strategi pembelajarannya, model menggunakan project based learning. Metodenya games based learning. Pendekatan scientific. Oke, kita lanjut. Oke. Langkah pembelajarannya, yang pertama pengamatan, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga mengerjakan LKPD secara interaktif, yang keempat
presentasi kelompok, yang kelima evaluasi, yang keenam refleksi, dan yang terakhir tindak lanjut. Metode penilaian yang digunakan penilaian sikap, yaitu observasi sikap sosial dan spiritual, penilaian pengetahuan, tes tulis melalui LKVD, penilaian keterampilan, diskusi kelompok, dan presentasi. Oke, Haji Wadah ya. Ini literasi ya anak-anak ya. Literasi bisa dibaca bersama-sama ya, boleh baca bersama-sama. Silahkan dibaca gitu ya. Lihat sana, lihat, dibaca. Oke, sudah ya. Lanjut. Oke, sebelum dilanjut kita simak dulu video berikut ya. Video berikut. 3 bulan sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah terakhirnya di Arafah ketika menjalani ibadah haji. Ibadah ini kemudian dikenal dengan Haji Wada yang artinya haji perpisahan. Khutbah ini diriwayatkan oleh Jarir radhiyallahu an. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apa aku dapat bertemu lagi dengan kalian selepas tahun ini. Oleh itu dengarkanlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap muslim adalah amanah yang suci. Barang siapa telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Janganlah kamu sakiti siapapun, agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan Dia pasti akan membuat perhitungan atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, jadi segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Waspadalah terhadap setan demi keselamatan agama kamu. Setan telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjagalah supaya tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman kamu yang paling setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu. Dan cegahlah mereka melakukan perbuatan keji. Kalau sampai mereka melakukan semua itu, Tuhan mengizinkan kamu berpisah tempat tidur dengan mereka dan boleh memukul mereka dengan suatu pukulan yang tidak sampai menyakiti. Wahai manusia, dengarlah sungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah salat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikan zakat dari harta kekayaan kamu. Tunaikanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah, setiap muslim adalah saudara muslim yang lain. Kalian semua adalah saudara. Tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal saleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kamu lakukan. Oleh itu, awaslah agar jangan sekali-kali kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh karena itu, wahai manusia, simaklah dengan baik dan pahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Di video tersebut, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silahkan, anak-anak. Oke, ya. Nah, ini masalahnya nih, anak-anak. Coba kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya nih. Apa makna yang tersirat yang terdapat pada khutbah Haji Wada? Nah, oke, langsung di kolaborasi ya. Kita masuk kolaborasi. Untuk itu, Bapak akan bagi 4 kelompok. 4 kelompok. Kelompok yang pertama
Adnan Muhammad Nopal, Muhammad Alwi Assegaf, Muhammad Farhan, Sinji Karista, Erin Mulyani. Itu yang kelompok pertama ya. Catat. Yang kedua, Ajah Rawardi, Intan Jahra, Janti Febrianti, Rizky Aditya, dan Muhammad Bima. Yang ketiga, Nurul Aulia Septiani, Clara Apriani, Clevan Rizky Guru, Guntur Ilham. Yang keempat, Risa Azkia Febriani, Fitriani, Dimas Pratama, dan Muhammad Jainal. Itu ya, jadi kalian dibagi 4 kelompok. Silahkan untuk mempelajari dan bisa mendiskusikan tadi ya, yang tadi tentang haji wada tersebut. Oke, diskusinya. Oke, kita diskusi ini mungkin untuk presentasi ya. Setelah tadi diskusi kalian, diskusi dengan kelompok kalian tentang haji wada, maka kita undi siapa yang akan presentasi terlebih dahulu ya. Kita coba ya, yang pertama coba kita undi ya. Mari kita simpulkan materi hari ini tentang haji wada ya. Jadi haji wada Rasulullah SAW dan pelaksanaan haji oleh umat Islam hingga sekarang menyiratkan adanya tanggung jawab. Pelaksanaan ibadah haji memberikan makna bahwa kalian harus mempunyai tanggung jawab ya, tanggung jawab menjaga persaudaraan, kesetaraan, kesamaan, persatuan dan kesatuan, dan tanggung jawab menghargai perbedaan. Jadi yang namanya haji itu kan seluruh dunia tuh ya, bahasanya beda, negaranya beda, warna kulit beda, tapi tetap dalam satu ikatan takwa, maka harus menghargai persaudaraan. Oke, ada beberapa prinsip ya, prinsip dan amanat Nabi Muhammad SAW pada khutbah haji wada. Yang pertama, persaudaraan ya, persaudaraan semuslim. Yang kedua, kehormatan. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, menjauhi riba. Dan yang kelima, hak kewajiban. Itu ya. Jadi amanat khutbah haji wada atau haji terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oke, dan ada 2 pusaka ya. Jadi ini adalah warisan. Jadi kata Rasulullah SAW, Rasul itu tidak mewaris harta, ya, tahta tidak. Tapi ada 2 warisan yang harus digigit oleh geraham kita kuat-kuat. Dalam hadisnya dikatakan yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Untuk pelaksanaan soal ya, jadi untuk latihan silahkan kalian bisa scan barcode di sini. Barcode ini ya bisa di-scan dan bisa dilanjut dengan latihan untuk materi haji wada. Untuk refleksi, nah, ada beberapa pertanyaan refleksi ya. Yang pertama, berdasarkan gambar di samping, berapa persenkah pengetahuan yang sudah kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Jadi pemahaman tentang haji wada kalian yang dipahami tadi dari awal ya, dari adanya diskusi, dari lihat video dan sebagainya, berapa persen kalian memahami tentang haji wada? Atau yang dipahami atau yang diketahui dari materi tentang haji wada berapa persen? Yang kedua, hal menarik apa yang kamu alami dari pembelajaran hari ini? Ya, menarik atau tidak gitu ya. Yang ketiga, apa yang tidak kamu pahami dan dalam pembelajaran hari ini? Nah, mungkin tidak ngerti ya dan sebagainya itu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan kita semua dapat diberikan kesehatan, diberikan hidayah untuk bisa kembali belajar pada pertemuan pekan yang akan datang. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.